Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang dan kakak-kakak kelas 8, kembali lagi kita belajar IPA dengan Ustazah Yaya Pradita. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mencegah penyalahgunaan bahan adiktif dan psikotropika. Pelajaran minggu ini adalah sambungan dari pelajaran kita yang kemarin tentang zat adiktif dan zat adiktif. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, Ustazah akan mengingatkan kamu apa itu zat adiktif. Zat adiktif adalah zat atau obat-obatan atau psikotropika yang jika dikonsumsi akan bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat mengakibatkan ketagihan atau ketergantungan. Nah, zat adiktif ini terbagi menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, atau biasa kita sebut dengan nafza. Nah, nafza yang pertama adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nafza yang pertama adalah narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, yang tergolong dalam narkotika adalah morfin, heroin, ganja, kodein, dan LSD. Yang selanjutnya adalah psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Yang tergolong ke dalam psikotropika adalah sabu-sabu, nipam, ekstasi, dan angel dust. Sedangkan zat adiktif lainnya contohnya adalah lem, alkohol, dan nikotin. Salah satu cara untuk mencegah penyalahgunaan bahan adiktif dan psikotropika adalah dengan memupuk rasa percaya diri, yaitu dengan cara mengenal kemampuan diri, memahami bagaimana cara menghargai diri, mengerti hak-hak diri dan orang lain, ketika berbicara berani menatap lawan bicara, berani menyatakan pendapatnya, berani mengambil keputusan. Yang selanjutnya, bersikap tegas dan bertanggung jawab, berbicara jelas dan tenang, peduli atas kepentingan orang lain, dan yang terakhir, tidak membiarkan orang lain memaksa melakukan sesuatu yang tidak disukainya terhadap dirinya. Nah, cara menghindari diri dari penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika ini dapat dilakukan dengan cara pencegahan atau preventif. Nah, penggunaan zat adiktif dan psikotropika dapat dihindari dengan cara yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan keharmonisan antar keluarga. Komunikasi yang baik antar anggota keluarga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif. Dan yang selanjutnya, memperbanyak kegiatan yang bermanfaat dan positif, dan memilih pergaulan dengan teman yang baik, dan tidak mudah terpengaruh oleh bujukan orang lain termasuk bujukan teman sebaya. Cara yang kedua adalah penyembuhan atau kuratif. Dalam keadaan darurat, pertolongan pertama terhadap pemakai zat adiktif dan psikotropika dapat dilakukan dengan dimandikan memakai air hangat, diberi banyak minum, diberi makanan bergizi dalam jumlah sedikit tetapi sering, dan dialihkan perhatiannya dari zat adiktif dan psikotropika. Apabila usaha ini tidak berhasil, perlu mendapat pertolongan dokter. Nah, upaya kuratif bagi pemakai zat adiktif dan psikotropika dapat dilakukan dengan cara terapi, detoksifikasi, dan rehabilitasi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah terapi. Terapi
dilakukan pada pengguna yang telah mengalami gejala overdosis. Terapi dapat dilakukan dengan resusitasi jantung dan paru. Resusitasi jantung dan paru atau CPR bertujuan untuk membuka kembali jalan napas yang menyempit atau tertutup. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara detoksifikasi atau menghilangkan racun di dalam darah. Nah, detoksifikasi dapat dilakukan secara medis dengan beberapa cara. Cara yang pertama adalah dengan mengurangi dosis secara bertahap untuk mengurangi tingkat ketergantungan. Dan yang kedua, dengan cara menggunakan antagonis morfin, yaitu senyawa yang dapat mempercepat proses pengaturan kerja saraf. Dan cara yang ketiga, dengan menghentikan total pemakaian obat. Cara ini akan menimbulkan gejala putus obat atau sakau, sehingga pada cara ini perlu diberi terapi lanjutan untuk menghilangkan gejala tersebut. Nah, setelah mengalami terapi dan detoksifikasi, selanjutnya penderita harus direhabilitasi. Nah, setelah menjalani detoksifikasi hingga tuntas, yaitu dengan tes urin menunjukkan hasil negatif, pemakai secara fisik tidak ketagihan lagi, tetapi secara psikis biasanya sering timbul keinginan untuk kembali mengonsumsi zat adiktif dan psikotropika. Nah, untuk itu, setelah didetoksifikasi, pemakai perlu dijauhkan dari pergaulan dan lingkungan pecandu. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Sekarang waktunya abang-abang dan kakak-kakak mengambil alat tulis untuk mengerjakan kuis ke-18. Nah, kuis ke-18 ini adalah membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika bagi kesehatan. Nah, petunjuk tugasnya yang pertama, buat judul yang singkat dan jelas. Cari referensi melalui buku dan internet. Sajikan tulisan pada kertas HPS, jumlahnya minimal 1 kertas HPS ya. Tugasnya dikerjakan secara pribadi dan jangan lupa tulis nama dan kelas pada pojok atas kanan kertas. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pelajaran kita, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Stay at home and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.